semuanya. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai literasi dan numerasi. Nah, dari buku detik-detiknya di halaman 117 sampai halaman 118 dari nomor 18. Pemilihan pengurus kelas 4 SD Cendekia. Para siswa kelas 4 SD Cendekia sedang melaksanakan pemilihan pengurus kelas. Pemilihan dipimpin oleh guru kelas. Dari kegiatan tersebut diperoleh hasil seperti gambar di samping. Sekarang pengurus kelas sedang memperkenalkan diri. Nah, anak-anak bisa perhatikan ada 4 orang yang terpilih seperti yang ada pada gambar. Nah, untuk merayakan keberhasilan pemilihan, guru kelas membagikan susu kotak kepada semua siswa. Setiap siswa memperoleh 2 susu kotak seperti pada gambar di samping. Nah, anak-anak bisa perhatikan 2 kotak susu. Ada kotak yang besar dan ada 1 kotak yang kecil. Nah, kita lanjut ya nak ya ke nomor berikutnya, nomor 18. Kita akan membahas soal nomor 18. Nah, kita mulai dari nomor 18. Papan tulis yang digunakan untuk mencatat hasil pemilihan pengurus kelas berukuran 120 cm dikali 240 cm. Manakah pernyataan yang benar terkait papan tulis? Berilah tanda centang pada bulatan yang tersedia. Pernyataan yang pertama, lebar papan tulisnya 1,5 meter. Pernyataan yang kedua, keliling papan tulis 7,8 meter. Pernyataan yang ketiga, panjang papan tulis 2,4 meter. Dan pernyataan yang terakhir, selisih panjang dan lebar adalah 0,9 meter. Nah, untuk menentukan mana pernyataan yang benar terkait sesuai data yang disediakan, maka kita akan membahas terlebih dahulu mana yang menjadi lebar papan tulis dan panjang papan tulis. Nah, pembahasannya seperti ini anak-anak. Untuk panjang papan tulisnya 240 cm dan lebarnya 120 cm. Karena di pernyataan yang disediakan tersebut adalah satuannya meter, maka kita harus ubah. Untuk panjang papan tulis kan pertama itu 240 cm, kita ubah ke dalam satuan meter. Kita tahu bahwa dari sentimeter ke satuan meter itu tangganya naik 2 tangga. Maka karena tangganya naik 2, kita harus bagi 100. Maka 240 dibagi 100 sama dengan 2,4 meter. Demikian untuk lebarnya 120 cm, kita ubah ke dalam satuan meter. Nah, dari sentimeter ke meter naik 2 tangga, maka kita harus bagi 100. Makanya 120 dibagi 100 sama dengan 1,2 meter. Nah, setelah itu kita cari berapa selisih panjang dan lebarnya. Nah, ukuran untuk panjang dalam satuan meternya kan 2,4 meter. Karena selisih yang ditanyakan, selisih yang mau kita cari, ingat selisih itu kan perbedaannya, hasil pengurangannya. Maka kita kurangkan dengan ukuran lebarnya, yaitu 1,2 meter. Nah, 2,4 meter dikurang 1,2 meter sama dengan 1,2 meter. Jadi selisih dari panjang dan lebar untuk papan tulisnya adalah 1,2 meter. Nah, berikutnya untuk keliling papan tulisnya. Anak-anak tahu kan, masih ingat untuk menentukan keliling, kalau kita lihat kembali, untuk papan tulis yang disediakan itu kan bentuknya persegi panjang. Nah, kita tahu keliling persegi panjang dapat kita tentukan, dapat kita hitung berdasarkan rumus yang ada. Ingat, untuk menentukan keliling papan tulis yang berbentuk persegi panjang, rumusnya bisa panjang tambah lebar dikali 2, atau dengan rumus yang lain 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Tetapi di sini Ibu buat panjang tambah lebar dikali 2. Nah, kita tinggal masukkan ukuran-ukuran yang ada berdasarkan panjang dan lebar yang sudah diketahui anak-anak. Panjangnya 2,4 meter ditambah lebarnya 1,2 meter, kemudian dikali 2. Nah, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung.
2,4 meter ditambah 1,2 meter, hasilnya 3,6 meter. Kemudian dikali 2. Nah, hasil perkalian 3,6 meter dikali 2 sama dengan 7,2 meter. Jadi keliling papan tulis yang berbentuk persegi panjang sama dengan 7,2 meter lah keliling papan tulis tersebut. Nah, anak-anak, sekarang kita bisa menjawab mana pernyataan yang benar. Nah, pernyataan yang pertama, lebar papan tulis 1,5 meter. Nah, pernyataannya tidak sesuai karena tadi lebarnya itu bukan 1,5 meter. Kemudian pernyataan yang kedua, keliling papan tulis 7,8 meter. Nah, untuk pernyataan yang kedua juga tidak tepat karena untuk kelilingnya tadi bukan 7,8 tetapi 7,2 meter. Nah, untuk pernyataan yang berikutnya, panjang papan tulis 2,4 meter. Nah, ini kita beri tanda centang karena pernyataannya sesuai dan tepat, 2,4 meter. Kemudian pernyataan yang terakhir, selisih panjang dan lebar adalah 0,9 meter. Tidak sesuai, tidak tepat. Kita tidak memberikan tanda centang karena tadi untuk selisih panjang dan lebarnya bukan 0,9 meter melainkan 1,2 meter. Demikian pembahasan untuk nomor 18 anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas untuk soal yang nomor 19. Pernyataan manakah yang benar dan manakah yang salah? Coretlah salah jika pernyataan benar. Coretlah benar jika pernyataan salah. Nah, anak-anak, kita akan membahas. Untuk itu mari perhatikan ya. Nah, anak-anak, pernyataannya dibuat di dalam tabel berikut. Nah, untuk pertanyaannya, pengurus kelas paling tinggi adalah Daryl. Nah, kamu harus menentukan benar atau salah. Kemudian, Dina lebih tinggi daripada Nisa. Benar atau salah? Dan yang ketiga, tinggi badan wakil ketua lebih tinggi daripada tinggi ketua. Benar atau salah? Urutan nama pengurus kelas dari yang paling tinggi yaitu Daryl, Nisa, Fahri, dan Dina. Benar atau salah? Nah, anak-anak ibu, untuk menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah, maka kita harus tahu dulu berapa ukuran tinggi setiap anak-anak tersebut, sehingga kita bisa tahu menentukan benar atau salahkah pernyataan tersebut. Nah, anak-anak ibu, berdasarkan data yang disediakan, dapat kita perhatikan tinggi setiap anak. Nah, untuk Nisa dinyatakan sebagai ketua. Nah, untuk tinggi badannya itu 148 cm. Kemudian anak yang berikutnya Fahri dengan jabatan sebagai wakil ketua, tinggi badannya 145 cm. Kemudian Daryl yang dinyatakan sebagai sekretaris, tinggi badannya 150 cm. Kemudian Dina yang dapat dinyatakan sebagai bendahara, tinggi badannya 138 cm. Nah, dari data tersebut dapat kita ketahui tinggi setiap anak berapa sentimeter. Dengan demikian kita dapat menentukan apakah pernyataan yang diberikan benar atau salah. Untuk itu, dari data yang disediakan ini dapat kita tentukan anak-anak mana pernyataan yang benar, mana pernyataan yang salah. Nah, anak-anak, berdasarkan data tersebut kita dapat menentukan pernyataan mana yang benar, mana yang salah. Nah, berdasarkan soal yang ada, kamu disuruh mencoret jika pernyataan benar maka coret yang salah. Jika pernyataan salah maka kamu coret yang benar. Nah, untuk pernyataan yang pertama, pengurus kelas paling tinggi adalah Daryl. Nah, kalau berdasarkan data yang kita perhatikan sebelumnya, tinggi Daryl adalah 150 cm. Daryl yang paling tinggi, jadi pernyataannya benar. Maka yang kita coret adalah salah karena pernyataan yang pertama adalah benar. Kemudian pernyataan yang kedua, Dina lebih tinggi daripada Nisa. Nah, Dina tingginya 138 cm dan Nisa tingginya 148 cm.
pernyataannya mengatakan Dina lebih tinggi daripada Nisa. Nah ini salah, karena seharusnya Nisa yang lebih tinggi, karena Nisa tingginya 148, sementara Dina hanya 138. Jadi pernyataannya salah. Jadi yang kita coret adalah yang benar, karena pernyataannya salah. Kemudian pernyataan yang ketiga, tinggi badan wakil ketua lebih tinggi daripada tinggi ketua. Ingat, siapa yang jadi wakil ketua, siapa yang jadi ketua. Tadi yang jadi wakil ketua adalah Fahri dan yang ketua adalah Nisa. Nah, wakil itu tingginya 145 cm dan Nisa tingginya 148 cm. Jadi apakah pernyataan ini benar atau salah? Salah, karena seharusnya tinggi ketua itu lebih tinggi daripada wakil ketuanya, daripada Fahri yang hanya 145 cm. Maka yang kita coret adalah benar karena pernyataannya salah. Dan pernyataan yang terakhir, urutan nama pengurus kelas dari yang paling tinggi adalah Daryl, Nisa, Fahri, dan Dina. Pernyataannya benar karena Daryl yang paling tinggi 150 cm, kemudian Nisa 148 cm, kemudian Fahri 145 cm, dan yang terakhir adalah Dina hanya 138 cm. Jadi sesuai pernyataannya benar, maka yang kita coret adalah salah. Nah, demikian anak-anak Ibu untuk pembahasan soal nomor 19. Nah, anak-anak kita lanjut ya ke nomor 20. Susu yang diterima setiap anak sebanyak titik-titik berapa desimeter kubik. Nah, keterangan yang diberikan bahwa 1 ml sama dengan cm kubik dan 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, anak-anak ingat kembali ya, Ibu sediakan tangga untuk satuan volumenya. Ingat, untuk satuan kubik turun satu tangga kita kali 1000, bukan kali 10 anak-anak, karena ini untuk satuan kubik. Kemudian ketika naik satu tangga maka kita harus bagi 1000, bukan 10, karena ini adalah satuan kubik. Nah, anak-anak harus perhatikan tangga satuan yang telah disediakan. Ingat, pertanyaannya kamu disuruh menentukan berapa susu yang diterima setiap anak sebanyak dalam satuan desimeter kubik. Ingat, dalam satuan desimeter kubik. Nah, anak-anak, sebelum kamu menentukan berapa banyak setiap anak mendapat susunya, nah, kamu harus mengetahui tadi sebelumnya kan di awal teks bacaan yang telah disediakan di awal tadi, setiap anak mendapat 2 kotak susu. Ada 1 kotak susu yang besar dan 1 kotak susu yang kecil. Nah, untuk isi ataupun volume 1 kotak susu yang besar sama dengan 225 ml. Kemudian isi dari 1 kotak susu yang kecil sama dengan 125 ml. Nah, kedua kotak susu ini yang diterima setiap anak. Nah, berapa total seluruh susu yang diterima oleh setiap anak, berapa volumenya, berapa isinya? Maka kamu jumlahkan 1 kotak susu yang besar dijumlahkan dengan 1 kotak susu yang kecil, yaitu 225 ml ditambah dengan 125 ml sama dengan 350 ml. Sehingga setiap anak mendapatkan 350 ml susu. Jadi banyak susu ataupun volume susu yang diterima setiap anak adalah 350 ml susu. Nah, ini masih dalam satuan mililiter, sementara tadi pernyataannya itu yang diminta dalam satuan desimeter kubik. Maka kita harus ubah untuk mengetahui berapa desimeter kubik sebenarnya. 350 ml, maka kita akan membahasnya berapa desimeter kubik sebenarnya 350 ml. Nah, anak-anak, kita baca ulang ya soalnya. Susu yang diterima setiap anak sebanyak titik-titik dalam satuan desimeter kubik. Dan keterangannya bahwa 1 ml sama dengan cm kubik dan 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik.
Nah, karena yang diterima setiap anak 350 ml susu, maka kita ubah 350 ml ke dalam satuan desimeter kubik. Ingat bahwa 350 ml sama dengan 350 cm kubik atau senilai ataupun setara dengan 350 cm kubik. Maka kita ubah dari satuan cm kubik ke dalam satuan desimeter kubik. Ingat, berdasarkan tangga satuannya seperti gambar yang Ibu tampilkan. Nah, kamu bisa lihat dari sentimeter kubik, kita kan mau ubah ke dalam satuan desimeter kubik. Lihat dari sentimeter kubik ke desimeter kubik itu naik satu tangga. Naik satu tangga, ingat aturannya ketika naik satu tangga kita bagi 1000. Karena naik satu tangga kita harus bagi 1000. Makanya dari sentimeter kubik ke desimeter kubik kita bagi 1000. Untuk itu 350 kita bagi dengan 1000. Ingat, hasil pembagian 350 dibagi 1000 sama dengan 0,35. Berarti berapa desimeter kubikkah dari 350 cm kubik sama dengan 0,35 desimeter kubik. Jadi banyak susu yang diterima setiap anak sama dengan 0,35 desimeter kubik atau setara atau senilai dengan 0,35 liter. Jadi jawabannya adalah 0,35 desimeter kubik susu yang diterima setiap anak.